وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. Ustaz Muhammad Rusli, apakah sudah berada di Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya terdengar suara ya Ustaz. Terdengar kok. Alhamdulillah. Apa kita bisa mulai Ustaz? Boleh, silakan. Ya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang ke-20 Ramadan ini kita masih bisa berjumpa di majelis ilmu walaupun secara virtual. Salawat dan taslim marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perantaranya lah Al-Quran itu diturunkan dan kita bisa menggali hingga detik ini, salah satunya melalui Zoom ini. Sesi ini merupakan sesi yang kedua dari short course Inspirasi Al-Quran, masih dalam rangka Nuzulul Quran. Tadi siang kita sudah membuka dengan mengapa Al-Quran itu disebut penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, keunggulan-keunggulannya, dan dasar-dasar mengapa disebut Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Dan pada sesi kedua ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi untuk gerakan pencerahan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran itu sendiri, surat Al-Baqarah. Jika saya salah menyebut, mohon Ustaz Rusli mengoreksinya nanti. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Bagaimana Al-Quran ini memberikan kita inspirasi sehingga umat manusia bisa keluar dari kegelapan, dari kebodohan, dari keterpurukan, dari perilaku jahiliyah menuju cahaya alam masa yang penuh cahaya, zaman yang penuh cahaya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Insya Allah lebih dalam lagi akan kita dengarkan pada materi kali ini, Al-Quran sebagai inspirasi gerakan pencerahan. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi tanwir atau pencerah bagi kita semuanya, menjawab tantangan-tantangan zaman yang sedemikian kompleks dan sedemikian majunya. Apakah Al-Quran masih relevan untuk menjawab itu semuanya? Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini pemateri kita Al-Ustadz Muhammad Rusli Malik telah berada di tengah-tengah kita, dan untuk itu beliau akan membawakan materi yang penting ini. Di samping kita bertadarus Al-Quran di hari-hari Ramadan, kali ini kita akan mendalami secara intelektual materi yang sangat penting bagi kita. Ustaz Rusli adalah merupakan pengasuh Rumah Kajian Al-Quran Al-Barru, guru saya juga, dan juga penulis tafsir Al-Barru. Teman-teman, saya tidak ingin memperpanjang waktu karena waktu kita hanya 1 jam. Insya Allah 45 menit ke depan Ustaz Rusli akan memaparkan materinya, dan kita akan gunakan sisanya 10-15 menit untuk tanya jawab dengan beliau terkait materi ini. Teman-teman bisa menonaktifkan dulu mic-nya selama 45 menit kemudian, dan jika ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi hal-hal yang belum jelas dari materi ini, dapat menuliskan lewat kolom chat atau langsung bertanya via
mikrofon, open mic, mungkin dengan didahului oleh angkat tangan dulu atau raise hand. Cukup sekian dari pengantar dari saya. Kepada Ustadz Muhammad Rusli, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak, Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, peserta Syukos Al-Quran, kita semuanya bersyukur bisa bersua di siang hari di bulan suci Ramadan ini dalam perbincangan yang sangat penting, yaitu tentang Al-Quran. Karena Al-Quran inilah sehingga kita berpuasa. Karena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan adalah terkait dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas, dengan terang benderang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kita diwajibkan berpuasa 1 bulan Ramadan karena unzila fihi al-Quran, karena diturunkan padanya Al-Quran. Dan tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan siang ini, kali ini adalah berkenaan dengan inspirasi Al-Quran sebagai alat untuk melakukan pencerahan. Mari kita masuk ke screen untuk mengikuti materi yang telah kita persiapkan. Kita menyimaknya lembar demi lembar, sehingga kita coba bisa berdiskusi secara lebih luas berkenaan dengan tema ini. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah inspirasi Al-Quran untuk gerakan pencerahan. Jadi judulnya adalah inspirasi Al-Quran. Jadi bagaimana caranya Al-Quran ini bisa menginspire, bisa menginspirasi, bisa memberikan memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan pencerahan, gerakan pencerahan. Yang menarik di sini panitia memberikan kata gerakan pencerahan. Jadi ketika menjadi sebuah gerakan, ini adalah sebuah aktivitas yang sifatnya masif dan sistematis. Oleh sebab itulah kita nanti akan melihat pembahasan kita berkisar bagaimana merubah tatanan sosial kita dengan menggunakan semangat Al-Quran. Ini kita mulai dari satu judul kecil, yaitu ilmu Al-Quran dan pencerahan. Jadi kita menempatkan pembahasan Al-Quran di sini terkait dengan ilmu, baru kemudian gerakan pencerahan. Nah, jadi secara umum ilmu adalah pencerahan. Ya, jadi karena pencerahan itu kan dari kata light, ya, terang, ya, tanwir tadi disebut Edi, nur. Jadi dari situ kemudian muncul sesuatu yang tadinya menjadi tidak jelas menjadi jelas karena cahaya itu membuat semuanya menjadi terang benderang. Jadi pencerahan atau bahasa Inggris enlightenment. Jadi dia adalah pencerahan. Weltanschauung mungkin kalau dalam bahasa Jerman. Jadi secara umum ilmu adalah pencerahan, karena ilmu kan adalah cahaya. Secara otomatis cahaya melahirkan binar-binar yang melahirkan sesuatu menjadi terang. Karena ilmu berfungsi sebagai deskripsi dan penjelas atas segala sesuatu. Jadi disebut ilmu apabila telah mendeskripsikan dan memperjelas sesuatu. Jadi itu ilmu.
Tadinya kita tahu kalau misalnya orang panas badannya misalnya karena virus, sehingga orang berpikir tentang hal-hal yang sifatnya mistik, lalu kemudian datang pengetahuan sains misalnya, lalu kemudian menjelaskan bahwa itu penyebabnya adalah makhluk kecil namanya virus. Ini menjadi jelas. Jadi karena ilmu berfungsi sebagai deskripsi dan penjelas atas segala sesuatu, baik yang empirik ataupun yang rasional. Yang empirik itu adalah yang bisa kita jangkau dengan panca indera kita, sedangkan yang rasional adalah bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Kalau kitab suci termasuk Al-Quran, kitab suci di sini terutama kitab suci Samawi, termasuk Al-Quran, difahami sebagai pengetahuan ini. Dipahami sebagai pengetahuan yang tersimpan di dalam jiwa manusia suci, yaitu Nabi, maka Al-Quran tentu memenuhi syarat untuk disebut kitab ilmu. Jadi kitab suci Al-Quran sekaligus kitab ilmu. Selama dipahami bahwa kitab suci itu adalah sebagai pengetahuan yang tersimpan di dalam jiwa manusia suci, maka Al-Quran memenuhi syarat untuk disebut kitab ilmu. Bedanya, ilmu pada umumnya diperoleh melalui penelitian empirik. Seperti contohnya masuk di laboratorium, lab, pergi ke gunung, perhatikan misalnya batu-batuan. Itu adalah kita sebut dengan penelitian empirik. Atau abstraksi rasional, seperti misalnya ilmu-ilmu yang filsafat dan sebagainya. Jadi ilmu pada umumnya diperoleh melalui penelitian empirik atau abstraksi rasional. Sementara kitab suci Al-Quran diperoleh melalui wahyu. Jadi kitab suci Al-Quran ini diperoleh melalui wahyu. Wahyu atau terkadang disebut dengan huduri. Jadi hadir begitu saja pada dirinya sang Nabi. Kalau tadi yang di atas kan melalui usaha penelitian ataukah berpikir secara sungguh-sungguh dengan alur penalaran yang benar. Sehingga kesimpulannya Al-Quran adalah kitab pencerah. Jadi kalau berdasarkan ini tadi di atas, premis-premis ini, maka kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang dapat mencerahkan, kitab pencerah. Nah, ketika Al-Quran adalah kitab pencerah, kita coba menelusuri lagi apa bedanya dengan buku-buku ilmu pengetahuan yang lain, apa bedanya dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain. Bukankah ilmu tadi kita sudah sebut sebagai pencerahan? Karena ilmu berfungsi sebagai deskripsi dan penjelasan atas segala sesuatu. Nah, kita telusuri dari dua sisi, yaitu tujuan dan metodologi. Jadi untuk memahami di mana letak keunggulan Al-Quran dibanding dengan ilmu-ilmu lain, ya kita bicara tentang metodologi, tujuan dan metodologi. Kita bicara tujuannya dulu. Tujuan ilmu pada umumnya adalah membangun hipotesis ya. Jadi tujuan ilmu pada umumnya adalah membangun hipotesis ya, atas misteri-misteri dalam cakupan subjek ilmu tersebut. Ya, ilmu biologi yang masuk dalam cakupan ilmu biologi. Maka tujuannya adalah membangun hipotesis tersebut dulu ya, dalam cakupan subjek ilmu tersebut. Lalu membuktikannya secara verifikatif. Verifikatif satu sisi, kemudian falsifikatif versi yang lain. Kalau biasanya popper falsifikatif. Kalau yang lain biasanya pakai verifikatif. Ya, ini ada verifikatif, ya, ada falsifikatif. Sebelum menjadi teori, jadi pertama membangun hipotesis atas misteri-misteri dalam cakupan subjek ilmu tersebut, lalu membuktikannya secara verifikatif, diverifikasi atau difalsifikasi, sebelum diterima sebagai teori. Sementara tujuan Al-Quran adalah mengungkapkan. Jadi tujuan Al-Quran. Jadi kalau tujuannya ilmu tadi membangun hipotesis ya, atas misteri-misteri dalam cakupan subjek, lalu kemudian membuktikannya secara verifikatif atau falsifikatif. Biasanya disebut dengan logiko, hipotetiko, verifikatif. Atau kalau versi Karl Popper adalah falsifikatif. Sementara tujuan Al-Quran, ini tujuan ilmu. Tujuan Al-Quran adalah mengungkapkan. Tentu Al-Quran tidak bisa dikatakan membangun hipotesis. Ya. Tujuan Al-Quran adalah mengungkapkan. Jadi sudah mengungkapkan hakikat segala sesuatu yang merupakan entitas-entitas dari seluruh lingkup realitas. Jadi kita anggap semua ini adalah realitas. Termasuk makan Tuhan adalah satu realitas. Ya, jadi semua apa yang ada kita sebut dengan sebuah realitas. Ya. Nah, Al-Quran tujuannya apa? Mengungkapkan hakikat segala sesuatu. Nanti kita lihat apakah sesuatu itu punya hakikatnya sendiri atau bergantung kepada hakikat yang lain. Hakikat yang lain tergantung kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Sehingga hanya ada satu hakikat dari seluruh hakikat. Nah, itu Al-Quran membicarakannya.
Jadi Al-Quran adalah mengungkapkan hakikat segala sesuatu yang merupakan entitas-entitas, entity-entity dari seluruh lingkup realitas. Jadi tak ada satupun afrad, tidak ada satupun unsur dari seluruh apa yang kita sebut dengan realitas yang tidak dibicarakan hakikatnya dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran bisa disebut dengan bersifat menyeluruh. Kalau tadi di atas kan ada subjeknya, ada cakupan subjek. Ilmu biologi misalnya tidak masuk dalam ilmu ekonomi, tidak masuk dalam ilmu antropologi misalnya, seperti itu. Kemudian metodologi. Ya, kita lihat lagi. Metodologi ilmu adalah cara yang harus ditempuh. Jadi metode itu cara. Metodologi ilmu adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan ilmu tersebut. Jadi metodologi ilmu adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan ilmu tersebut. Ya. Dan metodologi ilmu itu selalu diambil dari luar dirinya. Misalnya ilmu biologi, bukan diambil dari biologi, tapi dari filsafat ilmu. Jadi dari luar dirinya. Sementara Al-Quran, karena bersifat komprehensif atau mencakup seluruh wilayah realitas, maka metodologinya disimpulkan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang menariknya. Jadi kalau Al-Quran itu karena bersifat komprehensif atau mencakup seluruh wilayah realitas, maka metodologinya disimpulkan dari dalam dirinya sendiri. Karena kalau metodologinya diambil dari luar dirinya, berarti tidak komprehensif lagi namanya. Tidak lagi mencakup seluruh wilayah realitas. Jadi, karena tidak ada satupun entitas yang tidak tercakup dalamnya, maka metodologinya pun disimpulkan dari dalam dirinya sendiri. Jadi inilah yang unik daripada Al-Quran. Jadi kalau ilmu tadi, dari luar dirinya ini. Kalau ilmu tadi dari luar dirinya, diambil dari luar dirinya. Tetapi makanya ada namanya filsafat ilmu. Tapi kalau Al-Quran tidak. Dia disimpulkan dari dalam dirinya sendiri. Sekarang kita akan melihat keunggulan Al-Quran kalau begitu. Sebelum kita melihat ayat-ayat yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Nah, kalau begitu keunggulan Al-Quran. Nah, sekarang keunggulan Al-Quran. Karena metodologinya disimpulkan dari dalam dirinya sendiri, maka Al-Quran sejatinya tidak bergantung kepada ilmu-ilmu lain. Kenapa tidak bergantung kepada di luar dirinya? Selain fakta bahwa Al-Quran dituturkan dan ditulis dalam bahasa Arab. Jadi adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa Al-Quran ditulis dalam suatu bahasa dan di sini adalah bahasa Arab. Nah, sehingga tentu kita perlu belajar bahasa Arab begitu. Bukan Al-Quran bergantung ke situ sebetulnya. Kitanya yang perlu memahami bahasa Arab. Sehingga kebenaran yang diungkapkannya tak tergoyahkan. Kenapa? Karena tidak bergantung pada di luar dirinya. Kalau sesuatu itu bergantung di luar dirinya, kan berarti bisa tergoyahkan. Kenapa tergantung di luar dirinya? Ada sesuatu yang dia butuhkan di luar dirinya. Kalau ini enggak. Nah, ketika tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya, kepada ilmu-ilmu lain, ya tentu kebenarannya diungkapkannya tak tergoyahkan. Yang diungkapkannya tak tergoyahkan. Itulah sebabnya Al-Quran percaya diri mengatakan, ya, kalau kalian ragu, silakan bikin semacam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau kamu ragu silakan, tetapi bikin satu surat misli serupa Al-Qur'an. Fa'tu bi suratin mim misli wa da'u syuhadakum, panggil ahli kalian. Min dunillah in kuntum sadiqin, kalau kau benar. Seperti itu Al-Qur'an mengatakan. Jadi walaupun di awal Al-Qur'an mengatakan la raiba fi, tetapi di pihak lainnya mengatakan kalau mau ragu silakan, itu hak ragu ada pada kalian. Jadi kekeliruan bisa terjadi hanya dari sisi penguasaan bahasa Arab atau alur penalaran kita. Dan itu bukan kekurangan Al-Quran, tetapi kekurangan kita sebagai penikmat. Jadi kekurangan kita sebagai pengamat atau penikmat. Nah, dengan posisinya yang begitu kuat, ya karena tidak bergantung dengan di luar dirinya, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan instrumen pencerahan paling dibutuhkan. Jadi kesimpulannya gitu, dari premis-premis yang kita baca dari atas. Kita susun dari atas. Jadi dengan posisinya begitu, ya berarti dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan instrumen pencerahan yang paling kita butuhkan, yang paling manusia butuhkan. Mari kita lihat ayat-ayat yang bisa kita jadikan acuan. Ini kita lihat surat Al-Alaq, ya, surat yang ke-87. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru may yakhsha. Jadi Al-Quran ini adalah adzikr, peringatan. Dan siapa yang bisa mengambil peringatan di sana? Ya, yang mau, yang memang hatinya mencari kebenaran.
Yakhsha kita artikan di sini hatinya selalu merasa haus akan kebenaran. Jadi siapa yang hatinya, jiwanya selalu haus akan kebenaran, maka pasti akan mengambil pelajaran dari sana. Karena tadi dia adalah kitab pencerah yang paling dibutuhkan. Sebaliknya, wa yatajannabu hal ashqa. Tapi kalau ada orang yang celaka, yang memang tidak ada kebutuhannya, tidak merasa butuh lagi kepada kebenaran, ya seperti ini. Dia akan menjauhinya. Jadi Al-Quran dijauhi dari orang seperti itu. Jadi hanya didekati oleh orang yang memiliki kehausan akan kebenaran. Yang disebut dengan al-ashqa di sini celaka, ya menjauh daripadanya. Jadi wa tajannabuhal ashqa, karena yang disebut dengan celaka di sini adalah tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran. Karena setiap orang tidak ada keinginan mencari kebenaran, berarti kan senangnya larut dalam kebatilan. Ya, itu adalah kecelakaan. Kadzabat Tsamud bitaqwaha. Kadzabat Tsamud bitaqwaha. Contohnya lagi. Contohnya misalnya kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini satu kaum yang besar, peradaban yang besar. Sampai diutus kepadanya Nabi Saleh. Ya, jadi peradaban-peradaban yang besar itu diutus Nabi besar. Kaum Ad diutus kepadanya Nabi Hud misalnya. Kaum Sodom dan Gomora diutus kepadanya Nabi Lut. Dan seterusnya. Nah, kaum Tsamud itu termasuk kaum yang besar, yang berperadaban. Tapi apa yang terjadi? Kadzabat Tsamud bitaqwaha. Kaum Tsamud mendustakan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Saleh dengan togok, dengan arogansi. Sama tadi ashqa. Nah, maka dikatakan di sini idzin ba'ats ashqa, ketika muncul orang paling celaka di antara mereka ini. Jadi artinya di sini kita sebut ada provokator di sini. Ada tokoh yang tiba-tiba muncul yang berhasil yang berhasil memframing apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh, sehingga kemudian apa yang dikatakan Nabi Saleh itu tenggelam di dalam kedangkalan cara berpikir kaum pada saat itu. Kenapa? Karena ada orang togo di sana, dan inilah disebut dengan ashqah di sini. Dan itu tadi dikatakan wa yatajannabuhal ashqa. Nah, kita lihat lagi surat Al-An'am 122. Allah berfirman, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah orang yang maitan hatinya sudah mati? Jadi artinya apa? Al-Quran bisa menghidupkan jiwa yang mati. Jadi jiwa orang yang sudah mati, yang tadi masuk kategori ashqa juga, kalau dia punya keinginan, selama dia punya keinginan untuk menghidupkan kembali jiwanya, maka Al-Quran bisa melakukan itu. Inilah pencerahan. Ya. Jadi orang yang sudah mati jiwanya, fa'ahyainahu, kami bisa menghidupkannya, tentu melalui Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi? Wa ja'alna lahu nura. Kami jadikan pada jiwanya nur, cahaya tadi, tanwir ini. Ya. Yamshi, yang dengan cahaya itu, yamshi, dia berjalan, bihi dengannya. Finnas, di tengah-tengah manusia. Nah, pertanyaan, apakah orang ini, orang yang jiwanya mati di sini, ini orang yang jiwanya mati, apakah sama ini? Kaman. Apakah sama? Masaluhu perumpamannya dengan orang yang tidak berhasil atau tidak mau menyalakan jiwanya kembali sehingga berada dalam kegelapan, fi zulumatin. Dan saking gelapnya, laisa bi kharijina minha, tidak bisa keluar daripadanya. Tentu kita menjawab tidak sama. Jadi ada dua jiwa yang sama-sama mati, berada dalam kegelapan, tapi yang satunya masih punya kehendak. Ya. Keinginannya masih ada. Apa tadi? Kerinduannya kepada mencari kebenaran masih ada. Nah, maka yang seperti itu Al-Quran bisa menjadi instrumen pencerah baginya sehingga jiwanya bisa hidup kembali. Sebaliknya bagi mereka yang sudah merasa nyaman hidup dalam kegelapan, ya tidak bisa. Bahkan dikatakan laisa bi kharijina minha. Artinya kalau Al-Quran saja mereka tolak, maka tidak ada lagi buku ilmu manapun yang bisa mengeluarkannya daripada kegelapan tersebut. Laisa bi kharijina minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Begitulah orang seperti itu, orang yang sudah tertutup hatinya nih. Lil kafirina, tertutup hatinya, sudah merasa indah apa yang dilakukannya. Jadi sebetulnya dalam perdebatan dunia ini adalah perdebatan antara pencerah dengan orang-orang yang sudah tertutup hatinya dan merasa tidak butuh lagi pada kebenaran seperti itu. Ingat teman sekalian, sekarang muncul istilah post-truth, ya, post kebenaran. Nah, dalam bahasa post-truth sekarang ini seakan-akan kebenaran itu tidak perlu lagi seperti itu.
Padahal kan sebetulnya yang terjadi adalah munculnya skeptisisme baru sebetulnya. Jadi ketika kebenaran dianggap tidak dibutuhkan, itulah skeptisisme sebetulnya. Ini kembali pada zaman Prasokrates. Wa kadzalika ja'alna likulli qaryatin, begitu juga. Jadi istilah-istilah Al-Qur'an tadi ashqa, togo. Nah, sekarang kita menemukan lagi kata akabir, ya, pembesar-pembesar. Jadi elit-elit, ya. Jadi wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin. Begitulah, ini sambungannya tadi. Tadi 122, sekarang 123. Jadi artinya munculnya akabir, munculnya elit-elit yang lalu kemudian memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kebenaran, itu sebetulnya adalah persoalan jiwa sebetulnya. Jiwa yang mati dan jiwa yang hidup. Ya, jiwa yang berhasil tercerahkan dan jiwa yang tidak mau lagi melakukan pencerahan. Jadi orang-orang yang tidak mau mencerahkan jiwanya kembali hidup dalam kegelapan, dan tokohnya disebut dengan akabir di sini. Ya. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan kebodohan umat untuk mengkatrol popularitas mereka, untuk mendapatkan seluas mungkin dan sebanyak mungkin konstituen. Inilah sebetulnya disinilah kecelakaan politik muncul. Karena politik itu kan membutuhkan dukungan. Nah, ketika kemudian ada orang tertentu menginginkan dukungan dari masyarakat awam, dalam tanda petik pandir, maka kemudian dia akan membuat sedemikian rupa bahwa kebodohan itu bukan kebodohan. Kepintaran itu kebodohan, dan kebodohan itu bukan kebodohan. Kepintaran bukan kepintaran, dan kebodohan bukan kebodohan. Sehingga apa? Orang yang awam menelihat kepintaran sebagai kebodohan dan kebodohan sebagai kepintaran. Nah, seperti itu. Maka dikatakan wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir. Apa yang dilakukan? Melakukan perbuatan jahat. Ya. Liyamkuru fiha, seraya membuat makar di tengah-tengah masyarakat. Artinya sebetulnya untuk kepentingan pribadinya atau mungkin membangun dinasti. Tetapi supaya agendanya bisa terjadi menggunakan bahasa kebenaran dalam tanda petik. Ya. Wama yamkuruna illa anfusahum. Cuma Al-Quran mengatakan setiap orang yang melakukan ini, dia akan merusakkan dirinya sendiri. Dia berbuat makar kepada dirinya sendiri. Walaupun mereka tidak sadar. Jadi artinya, makanya orang-orang seperti ini tidak ada yang bisa bertahan lama. Selalu runtuh. Kenapa? Karena ketika dia membangun sesuatu dengan bahan-bahan bangunan yang batil, otomatis bangunan konstruksi itu adalah konstruksi kebatilan. Dan konstruksi kebatilan tidak pernah bertahan lama. Kemudian ini adalah surat Al-Isra. Ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami menghendaki suatu negeri, kita artikan saja suatu peradaban atau suatu negeri binasa, nuhlika itu binasa, hancur, runtuh, maka apa yang dilakukan? Amarna. Kata amarna itu artinya Allah membiarkan orang itu masuk dalam situasi kondisi yang disebut dengan mutrafiha, menjadi hedon. Jadi hedonisme itu atau hedonisme itu adalah salah satu sebetulnya perangkat, dalam tanda petik perangkap Tuhan untuk hancurnya sebuah negara, sebuah peradaban. Jadi apabila orang sudah hidup hedon, hedonisme dianggap sebagai suatu keindahan, dan keindahan yang sungguhnya dianggap sebagai suatu kebatilan, maka pada saat itulah sebuah peradaban, sebuah masyarakat sedang memasuki fase-fase awal kehancurannya. Katakan di sini, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Fafasaku, sehingga yang bersangkutan para hedon-hedon ini tentu tadi ada akabirnya, ada elit-elitnya. Fafasaku fiha, yang kemudian melakukan kedurhakaan padanya, melakukan perbuatan fasik. Sehingga apa yang terjadi? Fahaqqa alaihal qaul. Sehingga mau tidak mau masuklah dalam suatu hukum yang mewajibkannya untuk runtuh. Karena yang namanya runtuh itu kan akibat. Apabila sebabnya sudah kita pilih, ya akibat otomatis terjadi. Karena akibat itu mesti bagi sebuah sebab. Jadi fahaqqa alaihal qaulu, sehingga fadammarnaha tadmira, kami menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Jadi jemaah sekalian bisa lihat di sini bahwa Al-Quran itu berbicara tentang bagaimana membangun sebuah peradaban tadi. Kenapa kita angkat ini? Karena judul tadi adalah gerakan. Gerakan itu kan bermuara kepada sebuah pembangunan sosial, konstruksi sosial. Karena yang namanya gerakan itu pasti bersifat masif. Masivitas itu membawa kepada sosialitas dan komunalitas.
Nah, jadi inilah yang disebut dengan damarnaha tadmira. Nah, di sini juga ada surat Az-Zukhruf ya. Zukhruf ayatnya 23. Zukhruf itu surat 43. Wa kadzalika, dan begitulah. Ma arsalna min qablika fi qaryatin, tiadalah kami mengutus rasul sebelum ke Muhammad di suatu negeri, suatu peradaban, min nadirin, pemberi peringatan. Jadi ada nabi yang diutus, disebutnya dengan pemberi peringatan. Makanya nabi-nabi itu disebut pemberi peringatan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin nama lain daripada agen perubahan sosial, agent of social change. Tapi kenapa disebut pemberi peringatan? Karena mengingatkan bahwa kalau mereka tidak secepatnya melakukan, masyarakat itu tidak melakukan perubahan orientasi, arah, maka mereka akan menuju kepada kebinasaan. Maka disebut dengan peringatan. Mengingatkan bahwa di depan sana ada kebinasaan. Dan kalau mereka tidak peduli, maka benar-benar mereka masuk dalam kebinasaan tersebut. Maka disebutlah Nabi sebagai pemberi peringatan. Jadi wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa, kecuali qala mutrafu, kecuali para hedon. Ya, jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan ini tidak sedang terjadi di negara kita, karena sekarang muncul hedon. Ya, sehingga banyak pejabat-pejabat yang kemudian dikritisi setelah netizen mengungkapkan hedonisme mereka. Jadi harusnya kan pejabat melayani rakyat, bukan melayani dirinya sendiri. Jadi, illa, kecuali qala, berkata, mutrafuha, yang berkata adalah kaum hedon, para hedonis di dalam negara tersebut, dalam peradaban tersebut. Apa kata mereka, jawaban mereka? Inna wajadna abana. Seakan-akan berkata begini, hedon itu kan adalah hak kami. Ya. Hedon itu adalah hak kami, yang kami terima secara turun-temurun. Itu adalah lifestyle. Tidak ada yang salah di sana, kata mereka. Jadi kalau sudah hedonisme diterima sebagai lifestyle, sebagai sesuatu yang lazim, sebagai sesuatu yang harus, sebagai satu reward dalam tanda petik bagi mereka yang mengurusi negara, maka tunggulah kehancuran. Ya, jadi dia katakan, inna wajadna aba'ana. Ketika mereka mengatakan wajadna aba'ana, ini pertanda mereka tidak akan melakukan perubahan lagi. Karena mereka akan meneruskan establishment dan kenyamanan tersebut secara turun-temurun. Kami menemukannya dari aba'ana. Ala ummatin, atas umat. Maksudnya sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Wa inna ala asarihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami, kata Tuhan, kata mereka tadi ini di dalam ayat ini diabadikan oleh Tuhan. Sungguhnya kami, kata mereka, kaum mutrafun ini, ala asarim, terhadap jejak daripada orang tua, kami hanya meneruskan saja. Jadi muqtadun, kami hanyalah meneruskan saja. Ini sudah diwarisi. Jadi kalau artinya, kalau sebuah institusi, lembaga, apalagi kalau itu adalah lembaga dan institusi kerajaan pemerintah, yang sudah menganggap ini sudah diwarisi, kan berarti sistem itu sudah rusak di dalam. Ya, sistem itu sudah rusak. Ketika sistem itu sudah rusak, yang benar, yang orang baik malah tersingkir. Yang akan bertahan membangun di sana, membangun komunitasnya adalah mereka-mereka yang tadi disebut dengan mutrafuha tadi. Yang benar, yang bagus orangnya, yang benar ya tersingkir. Ya. Yang bertahan adalah mereka yang coba mempertahankan establishment tersebut. Ini surat Al-Waqiah. Ya. Innam, sungguhnya mereka kanu adalah qabla dzalika, sebelum itu, sebelum hancur, sebelum binasa, adalah mutrafin. Jadi kita lihat. Jadi selalu muncul hedonisme. Mutrafin ini hedonisme. Selalu muncul hedon. Jadi gaya hidup hedon itu selalu muncul. Sebelum kehancuran sebuah komunitas atau peradaban, selalu didahului dengan munculnya gaya hidup yang hedonistik. Wa kanu yusirruna alal khinsil azim. Ya. Nah, dengan hedonisme seperti ini yang dipertahankan sebelum dia hancur, maka kemudian mereka meneruskan itu sebagai sesuatu yang besar, sehingga mereka dengan hedonismenya itu yusirruna, terus-menerus meneruskan tadi secara berkesinambungan dari satu generasi kepada generasi alal khinsil azim. Ya. Karena kalau ini sudah tidak dilakukan, kalau dia adalah
institusi negara kan harusnya melayani masyarakat. Tapi ketika sebuah institusi masyarakat yang oknum-oknumnya di dalam sudah bergaya hidup hedon dan itu diterungkan menjadi sebuah kerajaan di dalam situ, dalam institusi itu, nah maka yang terjadi adalah terus-menerus seperti itu dan membuat pelanggaran yang besar terus-menerus. Ini terjadi kalau sudah kebanyakan institusi yang membentuk sebuah bangunan rumah negara seperti itu, ya tunggulah kehancuran daripada sebuah masyarakat itu. Karena tadi Al-Quran dibawa oleh Nabi adalah pemberi peringatan. Ini kita lihat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya. Jadi lupa kalau manusia itu tidak bisa bertindak sendiri. Jadi tidak bisa bertindak dengan seenaknya. Ini kan saya warisi dari orang tua saya. Gaya hidup hedon seperti ini. Apa sebabnya? Ada kekuatan supranatural yang mengawasi hukum-hukum ini. Yaitu hukum ini ajak berjalan terus-menerus. Jadi siapa saja melanggar hukum itu, dia akan binasa. Ya, dia akan masuk ke dalam kehancuran tadi. Tapi siapa saja yang menghormati, memuliakan hukum itu, maka dia akan selamat tadi. Nah, Al-Quran sebagai kitab pencerah adalah membuat kita agar tetap berada pada rel, selalu berada pada track yang benar, on the right track, supaya kita selalu berada track yang benar. Makanya nabi-nabi itu mengingatkan agar kita selalu berada pada track yang benar. Jadi lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazun. Jadi selalu ada ya di belakang kita yang kita tidak lihat, yaitu yahfazuna, menjaga kita, min amrillah, yang merupakan amrnya Allah. Jadi amr Allah kita artikan hukum Allah. Jadi malaikat atau kita sebut dengan dengan makhluk supranatural ini, ya, itu adalah yang di luar dari alam yang nampak secara empirik. Itu adalah menjaga hukum Tuhan supaya tetap berjalan dengan ajak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Di sinilah muncul kata-kata ini jemaah sekalian. Ya, dengan demikian innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi Allah tidak akan mengubah, ayat ini terkenal. Innallaha la yughayyiru. Allah tidak akan mengubah ma biqaumin, lifestyle, keadaan, cara berpikir, mindset, paradigma suatu kaum hatta sampai yughayyiru ma bi anfusihim, sampai orang itu sendiri yang merubahnya tadi. Seperti surat Al-An'am 122 tadi. Jadi ma bi anfusihim. Ya, jadi Nabi datang hanya beri peringatan, tapi yang melakukan perubahan itu yang bersangkutan. Anggota daripada komunitas itu, nafs-nafs yang ada dalam komunitas itu. Kalau orang-orang itu tidak melakukan perubahan, ya tidak akan pernah selamat masyarakat itu. Dan karena tadi kita lihat bahwa mereka itu adalah dikomandoi ataukah dieliti oleh para pembesar, maka harusnya perubahan ini mulai daripada para pembesar. Apabila masyarakat tidak menyadari bahwa para pembesar ini lah yang harus melakukan perubahan, karena mereka lah yang punya konstituen di bawah, dan tidak melakukan perubahan, ya berarti masyarakat itu telah masuki fase kehancurannya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an. Nah, kalau sudah hukum keburukan, kehancuran yang sudah dipenuhi satu komunitas, fala marad dalau, tidak ada yang bisa menolaknya ini. Jadi kalau hukum, ya kita sebut dengan di sini hukum keburukan. Apabila hukum keburukan sudah dipenuhi sesuatu komunitas dan hukum itu adalah iradatnya Allah, maka fala marad dalau, tidak bisa menolaknya. Wa ma lahum min duni min wal, dan tidak ada lagi selain daripada Allah yang bisa melindungi mereka dari kehancuran dan kebinasaan tersebut. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa sejarah mengungkapkan kepada kita sudah terlalu banyak komunitas dan peradaban yang hancur. Sebelumnya akibat pula tadi munculnya akabir, mutraf, dan sebagainya. Al-Anfal 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan. Jadi mirip tadi. Allah tidak akan mengubah nikmat, ya, an'amaha, yang Allah berikan ala qaumin, kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak mungkin merubah. Nikmat apa yang dimaksud di sini tentu adalah nikmat kenabian yang datang pada satu komunitas, karena Nabi datang membangunkan mereka masyarakat baru, membikinkan mereka konstruksi rumah peradaban baru,
Nah, tetapi itu akan bisa berubah kapan? Apabila nafs-nafs individu-individu di situ juga menghendaki, terutama tadi para akabir dan para mutrafin. Nah, kalau mereka yang melakukan perubahan ke arah yang buruk, akan menjadi masyarakat itu menjadi buruk. Itulah sebabnya konstruksi masyarakat Nabi yang dibangun rata-rata runtuh setelah itu, bukan karena di dalam konstruksi masyarakat Nabi itu inherent kehancuran, tidak. Tetapi karena munculnya tadi tokoh-tokoh elit-elit, seperti munculnya misalnya Samiri di tengah-tengah masyarakat Nabi Musa yang dibangunnya. Wa anna Allah samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kita tutup dengan 2 hadis ya, karena waktu kita tinggal 5 menit. Nah, jemaah sekalian, ini kita kutipkan sebuah hadis ini dari Darimi. Nomornya 3193. Kita kasih judul Al-Quran Sejalan dengan Akal. Jadi hadatsana Amr bin Asim, hadatsana Amr, dan kita singkatkan. Jadi kesimpulannya ini adalah dari Mughis an Ka'ab, dari Ka'ab berkata qala. Jadi alaikum bil Quran. Jadi kata si Ka'ab ini tentu kalau hadis mengutip daripada Nabi. Alaikum bil Quran, kewajiban kalian adalah mempelajari Al-Quran. Jadi kewajiban kita ini adalah mempelajari Al-Quran. Alaikum bil Quran, kewajiban kita semuanya mempelajari Al-Quran. Apa sebabnya? Fa'innahu, karena sungguhnya Al-Quran itu fahmul akli. Dia bisa dipahami oleh akal, artinya sejalan dengan akal. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah, boleh dikatakan adalah akal itu sendiri. Ya. Kalau akal itu adalah potensi atau alat untuk mengaktualkan potensi, maka kemudian Al-Quran itu adalah sebuah aktualita yang datang dari luar, maka dia cocok. Jadi alaikum bil Quran fa innahu fahmul akal wa nurul hikmah, dan dia cahaya hikmah, wa yanabi'ul ilm, dan dia juga sumber ilmu, wahdasul kutubi birrahman ahdan, dan dia adalah kitab yang berisi pembaruan memperbaiki keadaan. Ya, jadi adalah selalu melakukan pembaruan. Ahdas itu baru, selalu mendatangkan perbaikan. Jadi yang namanya pembaruan itu kan tumbuh. Tumbuh itu adalah dari potensi aktualitas itu tumbuh terus-menerus. Nah, jadi Al-Quran itu ibarat pupuk yang menyuburkan masyarakat. Kita sebut begitu makna daripada wa ahdatsul kutubi birrahmani ahda, sehingga kita bisa menumbuhkan perjanjian kita dengan Tuhan. Wa qala fit Taurat, dan dia berkata, dan fit Taurat, di dalam Taurat itu ada tertulis, ini kata Ka'ab, di dalam Taurat ada tertulis, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni munazzilu alaika tauratan jadi hadisatan. Saya telah menurunkan kepadamu Taurat yang baru. Jadi Al-Quran ini sebetulnya Taurat yang baru. Jadi Taurat yang baru. Jadi Tauratan hadisatan taftahu fiha a'yunan umya, yang di dalamnya itu memiliki, kalau kita tadi sebut dengan alat pencerah. Kenapa? Taftahu fiha, di dalamnya membuka ayunan, mata-mata yang buta. Jadi mata-mata manusia yang buta di dalamnya bisa menjadi terbuka. Wa adzanan summan, dan kuping-kuping yang budak yang tertutup juga bisa terbuka. Wa quluban gulfan, dan hati-hati yang lalai juga semuanya bisa diperbaiki. Maka disebut dengan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Jadi kata syifa itu kita artikan di sini taftahu fiha ayunan umyan wa adzanan summan wa quluban gulfa. Kemudian hadis ini juga mengungkapkan, sayangnya Al-Quran tidak cocok dengan orang yang lemah akal. Jadi harus benar-benar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan akalnya. Ini Bukhari. Jadi ini hadatsana Muhammad ibn Katsir, akhbarana Sufyan, hadatsana Al-Amash, an Khaisama, an Suwaidi bin Ghaflata, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah ini. Qala Ali radhiyallahu anhu, dari Imam Ali. Sami'tu Nabi, jadi Imam Ali mengatakan sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Imam Ali mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini Yaqul bersabda. Ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman. Jadi akan datang di akhir zaman. Ini artinya
hadis futuristik. Jadi ya'ti fi akhir zaman qaumun, satu kaum, satu komunitas. Hudasaul asnanin, yaitu muda-muda umurnya. Ya. Muda umurnya. Hudasaul asnan. Umurnya muda-muda. Kaum muda lah. Tetapi apa kekurangannya? Sufahaul ahlam. Tapi sayangnya sangat lemah dalam melakukan abstraksi intelektual. Sufahaul ahlam, dia lemah cara berpikirnya. Ya, jadi kalau diterjemahnya di sini malah diterjemahkan bodoh. Ya, sufaha itu adalah memang kadang diartikan sebagai bodoh, pandir. Kita artikan saja lemah dari segi penalaran. Yaquluna min khairin, berkata kelihatannya baik, itu agama. Jadi artinya kalau berbicara bungkusnya, frame-nya itu adalah agama. Ya. Jadi yaquluna, mereka berkata min khairin, qaulil bariyah, dengan kata-kata yang kelihatannya bagus, ya. Dengan kata-kata al-bariyah, kebaikan. Tetapi apa yang terjadi? Yamrukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum, sehingga keimanan mereka itu, kepercayaan mereka tidak pernah melewati kerongkongan mereka, hanya berhenti di kerongkongannya. Hadis ini juga sejalan dengan hadis lain. Saya mengatakan bahwa ada orang yang kalau Al-Quran kita lihat baca Qurannya tidak ada apa-apanya kita, dia sholat tidak ada apa-apanya kita, tapi sayangnya sangat lemah dari sisi penalaran, sehingga kemudian kelihatannya baik tapi sebetulnya bukan kebaikan, kelihatannya Islami tapi sebetulnya bukan Islami. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibaca tidak melebihi tenggorokan mereka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam. Yang bertanya dipersilakan melalui moderator kita, Edi. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Rosli yang telah memberikan begitu detailnya penjelasan baik dari sisi Al-Quran maupun dari sisi tadabburnya Al-Quran, kata per kata kita mendapatkan penjelasan sehingga kita dapat memahami kemunculan skeptisisme, kemudian hedonisme, dan lain-lain. Teman-teman, alhamdulillah kita masih ada waktu di penghujung sesi ini untuk lebih mendalami apa yang Ustaz Rusli sampaikan, hal-hal yang mungkin teman-teman belum pahami atau ingin konfirmasi bisa melalui mikrofon atau open mic, atau bisa menulis di ruang chat. Teman-teman juga yang ada di YouTube bisa bertanya melalui chat, nanti akan kami sampaikan. Ada satu orang, apakah saya baca dulu ini, Ustaz, atau gimana, Ustaz? Ya, silakan. Ya, dari Pak Erwin, saya lihat ada 2 pertanyaan. Menurut Al-Quran, apa saja kriteria seseorang itu menjadi bagian dari agen perubahan sehingga kita bisa bercermin? Yang kedua, sebagian anak-anak muda Muslim lebih cenderung pada ideologi Barat seperti sosialisme daripada Al-Quran karena kata mereka, ideologi sosialisme lebih menyentuh masalah sosial yang real dibandingkan ideologi agama samawi. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, setelah sembari Ustadz menjawab, teman-teman, saya mengundang teman-teman juga yang lain untuk bertanya, berdiskusi langsung dengan Ustadz, memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak dari Mas Erwin yang bertanya ya. Apa saja kriteria seseorang itu menjadi bagian dari agen perubahan? Yang pertama, harus selesai dulu pada dirinya sendiri. Jadi tidak bisa menjadi agen perubahan, agent of social change, kalau tidak selesai pada dirinya sendiri. Dan selesai pada dirinya sendiri kalau versi Al-Quran tadi adalah tercerahkan dulu. Bisa kembali menghidupkan jiwanya yang selama ini mati. Bisa menyalakan kembali obor hatinya yang selama ini padam.
Dalam Al-Quran itu berkali-kali disebut dengan nur. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Inilah yang paling banyak para pelaku kejahatan sepanjang sejarah kemanusiaan. Inilah yang coba dipadamkan dulu, ya, sebelum kemudian mereka melakukan kejahatan. Jadi dengan demikian untuk mengungkapkan atau melawan kejahatan ini, ya kita dulu yang harus menyalakan cahaya itu pada jiwa kita. Kita istilahkan tadi selesai pada dirinya sendiri. Dan ini yang terjadi pada para nabi dan rasul lakukan, yaitu mereka selesai pada dirinya sendiri dulu. Kalau kita belum selesai pada diri kita, maka setiap kita berbicara tentang solving, jalan keluar atau penyelesaian, pasti adalah merupakan masalah lagi. Jadi kita bukan menyelesaikan masalah, tapi kita akan membangun menjadi bagian dari masalah juga. Seperti itu. Jadi oleh sebab itulah kita harus menyelesaikan. Dan inilah yang terjadi sepanjang masa, sehingga muncul pertanyaan kedua sebetulnya. Karena orang-orang yang datang berbicara atas nama Islam, tetapi dia sendiri tidak selesai pada dirinya sebetulnya. Jadi mereka hanya menggunakan Islam sebagai sebuah simbol. Jadi simbol pembicaraan saja, bungkuslah sebagai bungkus saja, supaya dengan bungkus agama itu mereka mendapatkan konstituen di tengah-tengah komunitas yang beragama Islam. Jadi kalau kita lihat, dia tidak selesai pada dirinya sendiri. Jadi dengan demikian, pertanyaan kenapa orang lebih suka pada sosialisme? Saya setuju ini, tapi ini bukan karena Al-Quran, tetapi sebetulnya karena itu tadi lagi-lagi umat Islam sendiri sebetulnya. Jadi umat Islam yang tidak memahami Al-Qurannya, tetapi dia mengaku Islam dan dia menganggap gerakannya Islam. Ya, dia menganggap gerakannya Islam, sehingga kemudian Islam hanya dipakai sebetulnya sebagai tangga, sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan oknum-oknum yang ada di dalam kelompok tersebut sebetulnya. Jadi ada semacam komunitas oknum, jadi oknum tapi bikin komunitas, tapi supaya mereka bisa mendapatkan mendapatkan penerimaan di tengah-tengah masyarakat, dia menggunakan baju kaos, jubah keagamaan. Nah inilah yang menyebabkan sehingga kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau menyelesaikan masalah harus dari root, akar daripada pencerahan daripada Al-Quran, atau ke Al-Quran sebagai instrumen pencerahan. Kalau tidak dari situ, ya nggak bisa. Inilah yang menyebabkan kemudian agama-agama diledek oleh Karl Marx sebagai candu. Ya, sebagai candu. Apa sebabnya? Karena agama-agama yang terkadang kehilangan perspektif sosialnya, terutama, ini tentu Erinda, terutama kalau agama itu sudah terjadi pada ritualisme. Nah, ketika ada ritualisme ansih, maka dia akan kehilangan elan vitalnya dalam bidang sosial. Nah, ini yang terjadi. Nah, tetapi itu tadi, kita harus berhati-hati lagi. Ada lagi orang yang berbicara tentang sosialitas Islam, tetapi kemudian hanya baju saja, permukaan saja, superficial, tidak substansial. Nah, inilah masalahnya. Jadi kalau begitu, dari mana kita mulai? Satu tadi, kembali ke nomor satu, yaitu mulai dari diri masing-masing, diri yang bersangkutan, yang ingin melakukan pencerahan. Yang kedua, instrumen pencerahannya Al-Quran. Kalau keluar dari konteks Al-Quran, nggak bisa. Itu sudah bisa dipastikan tidak bisa. Karena Islam tidak bisa dikatakan Islam kalau bukan sumbernya Al-Quran. Kemudian ada lagi satu, Edi. Oh iya, dari Tuan Aji sepertinya minta konfirmasi sumber hadis. Mohon maaf, izin sumber hadisnya dari hadis siapa? Kemudian sekalian dari YouTube. Halo, Seth. Oh ya, sekalian dari YouTube, dari Athena, bagaimana caranya agar pemuda-pemuda kita meningkatkan cara berpikir atau bernalar yang baik? Baik. Dua itu aja. Ya, yang pertama tadi adalah Tuan Aji ya. Jadi kita sampaikan tadi sumber hadisnya itu. Ya. Hadis yang pertama tadi kita lihat dulu ya. Hadis yang pertama tadi hadis yang pertama tadi adalah dari HR, hadis riwayat dari Mi nomor 3192. Yang kedua adalah Bukhari nomor 4669. Itu sumber-sumbernya. Nah, kemudian yang kedua tadi, pertanyaan berikutnya tadi bagaimana? Bagaimana caranya agar pemuda-pemuda kita meningkatkan cara berpikir atau bernalar yang baik? Ya, kalau cara berpikir bernalar yang baik adalah tentu belajar logika mantik. Ya. Karena kalau ingin meningkatkan cara bernalar, ya rajin belajar mantik, logika.
Nah, memang di masyarakat Islam kita, mohon maaf, ini menjadi tidak populer kan begitu. Apalagi di masyarakat kita ada semacam tudingan bahwa hati-hati kalau menggunakan nalar dalam beragama. Ya, padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran itu penghormatan Al-Quran kepada nalar, akal itu luar biasa. Bahkan menggunakan istilah-istilah yang agak sarkastis kalau berkaitan dengan orang yang tidak menggunakan nalar. Contohnya di dalam satu surat dikatakan inna syarrad dawabi, ini surat Al-Anfal. Inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladina la yaqilun. Seburuk-buruk hewan melata. Bayangkan disebut seburuk-buruk hewan melata. Inna syarrad dawab. Seburuk-buruk hewan melata. Inna syarrad dawabi indallah, di sisi Allah adalah orang-orang yang asum, yaitu budak. Al-umyun, yang tidak mau berdiskusi lagi. Ya, sumun itu tidak mendengarkan, dan umyun itu adalah tidak mau mendengarkan. Siapakah mereka itu? Alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang tidak menggunakan akalnya. Nah, jadi orang yang tidak menggunakan akalnya itu disebut sebagai syarrad dawab, seburuk-buruk hewan melata. Ini kan sangat sarkastis sekali, sangat untuk menyampaikan. Di dalam ayat lain, wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la yaqilun. Allah akan menimpakan kutukan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Ini surat Yunus ayat 100. Wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la yaqilun. Nah, karena akal itu mendapatkan penghormatan dalam Al-Quran, kita tahu bahwa agama hanya wajib bagi orang berakal. Ad-din huwal aql. La dina liman la aqla lahu. Jadi akal yang menjadi penentuan. Nah, karena akal menjadi semacam kekuatan intinya manusia, ya maka harusnya logika sebagai ilmu tentang penalaran akal ini harusnya menjadi pelajaran inti sebetulnya di dalam komunitas umat Islam sejak dari SD sampai perguruan tinggi. Karena kalau tidak ya seperti sekarang, coba lihat kejadian terjadi. Selalu saja ada orang percaya kalau uang bisa digandakan. Terakhir kembali lagi, ya banyak lagi orang dibunuh gara-gara percaya kalau bisa digandakan. Dan itu yang melakukan siapa? Kan Islam semua. Ya, bahkan selalu wanitanya pakai jilbab, kan begitu. Jadi artinya apa? Ini sebetulnya adalah kekurangan penalaran, dan ini pentingnya belajar logika. Jadi itu jawabannya. Baik, mungkin yang terakhir ini dari Rusmin Subagus. Pertanyaannya, dapatkah dikatakan Imam Khomeini radhiyallahu anhu adalah personifikasi manusia yang telah selesai dengan dirinya sendiri? Saya kira untuk konteks kemodernan, saya kira iya. Ya, saya kira iya. Dan tidak mungkin dia melakukan perubahan yang besar seperti itu. Perubahan yang dilakukan Imam Khomeini itu bukan konteks Iran saja, tapi konteks dunia, konteks global. Ya. Tidak mungkin dia melakukan itu kalau tidak selesai pada dirinya sendiri. Dan inilah saya kira orang-orang yang melakukan perubahan sosial di mana-mana pun, dia harus melakukan seperti itu dulu. Karena tidak mungkin kita merubah dunia kalau kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Makanya Al-Quran itu lagi-lagi, Al-Quran tadi mengatakan itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin Allah merubah nasib suatu kaum kalau tidak mulai daripada ma itu apa-apa. Jadi kondisi, kualifikasi yang ada pada nafs-nafs tersebut. Ma biqaumin. Ma bi anfusihim. Jadi apa yang terjadi dalam komunitas tidak akan berubah kalau tidak dimulai dari ma bi anfusihim. Di tempat lain dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam nafs-nafs kalian kenapa tidak memperhatikannya? Jadi selalu itu disuruh perhatikan. Jadi ujungnya kita mulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menjadi penggerak sosial apabila kita tidak selesai dengan diri kita sendiri. Karena nanti hanya akan menjadi bagian daripada masalah baru. Ya, gitu. Baik. Tadi Tuan Aji tadi sudah dijawab ya pertanyaannya, sumber hadisnya dari mana, dari Ustadz tadi. Sudah ya Ustadz tadi ya? Udah ya. Oh, udah ya. Tadi sudah dijawab Tuan Aji. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan karena kita sudah berada di tepat penghujung acara yaitu jam 3 waktu Jakarta. Sebelum kita tutup, mungkin 1-2 kalimat sebagai penutup materi ini Ustadz, apa yang Antum ingin sampaikan sebagai closing statement? Fadhal Ustadz.
Baik, terima kasih. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, sebagai pesan terakhir Al-Fakir ini adalah mari kita benar-benar kembali kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Setiap kita menghadiri malam-malam Lailatul Qadar, kita harus sadar yang kita lakukan di sana adalah menjunjung tinggi Al-Quran, lalu berbaiat dengan 14 manusia suci. Nah, pertanyaannya, apakah setelah kita melewati malam-malam Lailatul Qadar benar-benar ada kesungguhan untuk mentadarusi, mendaras, dan mentadaburi Al-Quran secara sungguh-sungguh, konsekuen, dan konsisten? Kalau tidak ada, berarti motif kita datang menghadiri malam-malam Lailatul Qadar adalah motif ritualistik, seperti tadi yang dikhawatirkan teman kita. Kenapa Islam tidak bisa? Kenapa orang memilih sosialisme daripada Islam? Karena itu tadi, selalu Islam cenderung hanya berhenti pada ritualisme belaka saja. Datang setiap malam-malam Lailatul Qadar, di sana dia mengangkat Al-Quran di atas kepalanya dengan bersumpah bi Muhammadin, bi Aliin, bi Fatimata, dan seterusnya sampai yang terakhir. Tetapi setelah itu ya membeku lagi. Al-Quran tidak ditinggal, tidak ditadaburi secara saksama. Dan inilah yang disesalkan Nabi di hadapan Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul melapor di hadapan Allah, ya Allah, sungguhnya kaumku, umatku, telah menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Terima kasih. Baik, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara pada sesi kedua Shortcast Inspirasi Al-Quran ini. Saya mewakili seluruh yang ada di Zoom, peserta atau pendengar di kanal YouTube ICC, menghaturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Muhammad Rusli yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya untuk berbagi ilmu di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Ustadz Muhammad Rusli sehat selalu, demikian juga keluarga beliau, dan masih berkenan untuk berbagi dengan kita di lain waktu nanti. Dari panitia untuk sementara kita berikan secara simbolis ucapan terima kasih itu melalui sertifikat mohon diterima secara virtual. Terima kasih banyak. Ya. Dan juga saya mewakili panitia menyampaikan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan ini. Kami umumkan bahwa sesi ketiga dan keempat insya Allah akan dilaksanakan besok pada pukul 10 dan pada pukul 14.00 dengan tema yang sama, yaitu inspirasi Al-Quran, baik dari sisi sakralitas wahyu dan kekuatan nalarnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya, kepada Ustadz Rusli dan kepada teman-teman yang ada di Zoom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masykur Ustadz Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Iya, Ustadz. Makasih banyak.